Kiai Muhammad, Kiai Nursyam, para kiai hadirin sekalian. Ini dari segi waktu meleset. Jadi dari Jakarta kita pukul 7.20, perkiraan seluruh acara jam 11 selesai. Ternyata saya datang kemarinnya saja udah setengah 12. Jadi meleset karena informasinya dari Pangandaran ke tempat acara cakep dan saja balik oke saja. Jadi alhamdulillah nyampe ya. Sekarang saya karena terdesak dengan acara yang lain di Bandung, jadi saya mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya mau ngomong singkat aja, dari hati ke hati. Pak Kiai ya, dari hati ke hati. Islam ini di ujung Bandung. Barangkali kalau di daerah mah nggak terasa. Yang terasa itu di pusat. Ya, upaya-upaya untuk memojokkan Islam, mendiskreditkan Islam, menyampingkan Islam, membantai Islam, itu dilakukan dengan cara-cara yang benar, melalui DPR, melalui Mahkamah Konstitusi, melalui media. Coba deh, ada aja sedikit umat Islam bikin tindak kekerasan, itu beritanya 24 jam berhari-hari mendiskreditkan umat Islam. Itu terus soal KTP, ujuk-ujuk tak ada angin, tak ada hujan, tahu-tahu ada keinginan menghilangkan kolom agama di KTP. Coba, ini contoh yang kecil-kecil, tetapi sangat-sangat mengganggu. Coba bayangkan kalau di kolom KTP kalau di KTP nggak ada kolom agama. Ya, misalnya saya meninggal di tempat orang nggak kenal saya dikuburnya pakai cara apa? Ya kan, KTP-nya nggak ada, tanda-tandanya nggak ada. Begitu, dan begitu juga umat Islam yang lain. Mungkin saya sama menteri pernah dikenal orang, Ketua Umum P3 pernah dikenal orang. Kalau yang lain nggak dikenal orang, meninggal di tempat yang lain. Tuh, gimana? Kan kolom agama itu punya pengaruh pada bagaimana orang itu dikubur kalau dia meninggal. Kan ada tata caranya. Kalau Islam tata cara Islam, kalau Kristen tata cara Kristen, kan begitu. Kalau kawin menikah kan ada agama, begitu ya. Terus mau pergi haji kan agama, waris agama. Jadi dampaknya sangat luar biasa dengan menghilangkan. Dan kalau itu terjadi 10 tahun yang akan datang di sensus, nggak ada data umat Islam, nggak ada di Indonesia. Begitu juga. Ini saya merasakan hal-hal seperti itu. Kan terasa peran umat Islam disingkirkan. Umat Islam gede, jumlahnya doang. Gitu. Perannya nggak ada. Ibarat anak gede bongsor, otaknya kosong. Kira-kira begitu. Lingkaran Islam sampai. Nah karenanya Pak Kiai, ya, saya minta santri-santri sekalian berjuang buat Islam. Saya minta begitu. Berjuang buat Islam itu ya kepada partai Islam. Partai Islam. Saya nggak perlu sebutin partai yang lain. Ya, begitu ada keharusan untuk berjuang untuk kepentingan Islam, partai-partai lain meninggalkan, walaupun itu basisnya umat Islam ditinggalkan. Tinggal P3 sendirian, gitu. Nah sekarang P3-nya turun, konsisten dari pemilu ke pemilu turun. Nah tahun ini 2014 ada aturan parliamentary threshold-nya 3,5%. Jadi kalau partai politik manapun yang tidak mencapai 3,5%
perolehan kursi nasionalnya, maka dia didelete. Tidak masuk di dalam peta politik nasional. Begitu. Coba bayangkan kalau partai politik yang dikeluarkan dari peta politik nasional itu adalah partai politik Islam. Coba kahar itu. Iya. Itu. Nah, kenapa begitu? Ini umatnya yang pada nggak suka sama partai Islam. Jadi saya bilang, kalau nggak suka sama ketua umum P3, jangan nggak suka sama P3. Kalau nggak suka sama ketua cabang P3, jangan nggak suka sama partai. Kalau nggak suka sama calegnya, jangan tidak suka sama partai. Tolong ini diselamatkan. Tolong diselamatkan. Jadi kita ini Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia Islam. Kita juga disebut sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kita juga disebut sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Tapi kalau P3 mati, partai yang berasaskan Islam, berlambangkan Ka'bah, terkubur di bumi Indonesia yang mayoritas Islam itu. Pertanyaan saya, pantas atau tidak pantas? Tidak. Pantas nggak? Tidak. Tidak pantas. Gitu. Jadi oleh karenanya saya datang kemari bertemu dengan para kiai, para santri, tidak lain adalah dalam rangka membangun semangat keislaman yang lebih baik. Ya. Mohon maaf, bukan saya menganggap Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai itu semua itu keislaman yang baik, bukan. Tetapi kita ini keracunan, racun yang lama dan sekarang masuk ke dalam diri kita. Apa racun itu? Racun itu Islam yes, politik no. Coba, kita udah keracunan. Virus itu. Nah, sekarang kalau politik no, ya, siapa yang membuat kebijakan nasional? Siapa yang membuat kebijakan provinsi, kabupaten, kota? Siapa? Kebijakan politik. Kebijakan politik di DPR RI, di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Pak DPRD kan dari partai politik. Gubernur, bupati, wali kota dari partai politik. Ini tidak untuk media ya, ini intern. Dari partai politik. Gubernur, bupati, wali kota dari partai politik. Sejelek-jeleknya diusung oleh partai politik. Terus umat Islamnya supaya anti politik yang benar aja. Ini kita udah keracunan lama. Saya minta kita semua merubah racun ini menjadi madu. Udah, itu pengalaman buruk kita. Mau umat Islam dilindes, digiles, begitu. Kepentingannya ditakar sama orang lain. Kepentingannya ditakar sama orang lain. Ngeri, Pak. Saya kalau mau cerita panjang di sini secara terbuka, ngeri. Itu. Nah, oleh karenanya saya minta umat Islam bersatu. Ya, umat Islam bersatu. Untuk membesarkan Islam harus diawali dengan membesarkan partai politik Islam. P3 itu bukan partai paling bagus, bukan paling baik, bukan hebat, enggak, jelek gitu. Kenapa jelek? Kiainya ninggalin P3 gitu, umatnya ninggalin P3 jadinya jelek. Seperti rumah aja, rumah biar bagus makanya jaga, nggak ada penghuni. Kayak hutan ya. Oh, serem, menakutkan.
Gak lama rubuh tuh. Ada yang bocor, nggak ada yang beres, kotor, nggak ada yang sakit. Debu berantakan di mana-mana. Itu rumah yang bagus. Ya, jadi kalau P3 ini ditinggalkan sama kiainya, sama santrinya, dengan azas Islam. Begitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Pemilu tinggal sebentar lagi. Ini adalah taruhan bagi partai Islam dan sekaligus taruhan buat umat Islam. Buat umat Islam. Saya ingin menumpahkan semua pikiran dan perasaan saya di sini nanti karena kurang tepat saja. Ya, kurang tepat, tapi saya berharap apa yang saya rasakan walaupun tidak keluar itu bisa diterima, karena saya yakin getaran hati kita sama. Getaran hati kita sama. Begitu. Jadi saya minta ini kita sebentar lagi ke 9 April berjuang untuk kemenangan P3. Nggak peduli siapa kek calegnya, siapa kek ketua umumnya, siapa kek cabangnya, yang penting besar dulu. Nanti kita tata. Nanti kita tata. Saya berupaya menjalin hubungan dengan berbagai macam umat Islam, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, Al-Khairat, Al-Wahdiyah, Al-Wahdaniyah, Wahidiyah, Al-Wahidiyah, macam-macam, termasuk LDII, Persis, PRT, Syarikat Islam. Ayo, itulah makanya kenapa P3 itu disebut rumah besar umat Islam. Ayo kita masuk ke dalam rumah ini. Masuk ke rumah ini. Cuma satu yang nggak boleh masuk, Ahmadiyah. Gitu. Yang lain ayo masuk. Perbedaan-perbedaan. Masa kita bisa bergaul, bisa bekerja sama dengan tokoh dan umat agama lain, tetapi kok kita nggak bisa bekerja sama dengan tokoh dan umat sendiri? Coba dibayangkan. Satu ormas Islam nggak cocok sama ormas Islam ini, nggak cocok sama ormas Islam. Begitu juga lingkaran setan. Ini harus kita koreksi. Harus kita koreksi. Oleh karenanya, saya minta Pak Kiai ini menjadi corong kita semua, ya, untuk ayo kita besarkan Islam, gitu. Dan dengan kebesaran itu saya yakin kepentingan umat Islam terjaga. Banyak cerita yang ingin saya sampaikan, ya, banyak sekali cerita, tapi waktunya tidak memadai. Saya sekali lagi, itu satu contoh aja soal itu, soal KTP. Tadi saya lupa mengomentari Pak Dedi soal 93 aliran kena air Jawa Barat, macam-macam. Nah, coba deh Majelis Ulama mengatakan, misalnya salah satu di Jawa Barat ini aliran Islam Eden teh surga, ya, surga. Ajarannya itu kalau perempuan mau suci, dia harus ditidurin sama pimpinan. Asik. Mantap. Nah, terus itu adanya di Cirebon. Nah, terus kalau Kiai Nur di daerah sini, Kiai Nur dekat-dekat sini. Kalau yang namanya Jasun daerah sini, Brebes Jatun. ada lagi Nabi Tukini. ada lagi apa itu, ada lagi di Dramaga Bogor, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Pangeran Bagja Rasulullah.
Nih Pak ya. Nih, coba Majelis Ulama mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Pangeran Bagja Rasulullah adalah kafir, adalah sesat. Betul apa salah? Betul. Betul ya? Betul. Betul. Nah, tapi ada kelompok lain mengatakan, mereka yang mengatakan ajaran agama dan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Pangeran Bagja Rasulullah sesat, itu adalah orang yang sesat. Tuh, nggak ngerti. Ya, itu orang nggak ngerti bahwa Indonesia itu adalah menganut paham kebebasan beragama. Jadi berikan dong kebebasan, itu kan hak dia. Tuh, itu kan hak dia. Coba, benar apa geblok? Geblok, goblok. Itu hak dia. Itu kayak begitu. Ini salah satu yang menggerogoti Islam. Masa kita cicing saja? Allahu Akbar. Kalau kata orang Banten, ya orang aja dong bayar. Ada siapa? Gitu. Itu tuh salah satu. Udah, kita keracunan jadi begini. Demokrasi menjadi agama baru, hak asasi manusia menjadi agama baru, kesetaraan gender menjadi agama baru. Kalau ada pikiran nggak sesuai dengan kesetaraan gender, walaupun pikiran itu asalnya dari agama, tetap disalahin. Kalau ada pikiran yang berbeda dengan hak-hak asasi manusia, walaupun itu sumbernya dari ajaran agama, disalahin. Artinya apa? Artinya pemikiran transnasional itu menjadi agama baru dan melumpuhkan agama-agama samawi. Tuh. Benar apa geblok? Geblok lagi. Masa diamnya? Gitu. Sekarang Pak, yang namanya hak asasi manusia, demokrasi hak asasi manusia. Kan intinya demokrasi itu kebebasan. Kemudian memberikan hak-hak orang, hak-hak asasi orang. Nih contoh, gara-gara demokrasi. Ya. Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan kita kan dasarnya apa? Quran dan Sunnah. Kan Quran dan Sunnah. Kemudian ada pandangan begini. Undang-undang perkawinan kita itu diskriminatif. Artinya hanya melayani perkawinan beda jenis. Lelaki sama perempuan, perempuan sama lelaki. Hanya melayani itu. Padahal pada saat ini banyak juga yang mau kawin. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apa kata pejuang hak asasi itu? Berikan dong haknya. Itu kan hak asasi dia. Dirubah undang-undangnya. Lelaki sama lelaki kasih, itu hak asasinya. Perempuan sama perempuan kasih, itu pertanyaan saya. Melanggar agama. Melanggar. Terus kalau pemikiran begitu, kemudian apa itu menyingkirkan agama, siapa yang lebih tinggi jadi? Pemikiran itu, akal. Jadi dia menjadi agama baru yang menyingkirkan agama-agama samawi yang ajarannya berbeda dengan prinsip-prinsip ajaran mereka itu. Gitu. Ini kadang sekarang seperti itu. Jadi pegagap-gagap ngomong hak asasi, ngomong demokrasi, ngomong gender. Begitu ini. Saya minta kita semua lakukan evaluasi. Ya, ini negara kita mayoritas Islam, ulama yang merebut kemerdekaan, ulama yang berkiprah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas, antara lain tadi 5,
Di sini ada taman kanak-kanak, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, staima. Apa artinya? Artinya kita semua Pak Kiai itu ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Gede andilnya umat Islam, gede sekali. Tapi sekarang disingkirkan. Tuh. Ya, saya minta kita semua waspada. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Waktunya sudah sangat dekat. Ya, saya minta dengan setulus-tulusnya, dengan segala kerendahan hati, saya minta Pak Kiai, Bapak-bapak semua menangkan Partai Persatuan Pembangunan, karena partai ini berasaskan Islam, berlambang Ka'bah. Kalau 2014 P3 mati dalam artian tidak mencapai 3,5%, maka kewajiban saya sudah selesai. Saya sudah menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.